Oke, pelajaran kita pada hari Sabat ini berjudul The Power of God unto Salvation. Kuasa God yang sanggup untuk menyelamatkannya, itu artinya The Power of God unto Salvation. Artinya orang itu diselamatkan oleh karena the power of God. Di Mazmur 51 ayat 10 dikatakan, ciptakanlah di dalam aku hati yang bersih. Artinya hatinya dari kotor menjadi bersih. Dan kalau dari kotor menjadi bersih, artinya ini kuasa yang menyelamatkan, kuasa yang sanggup untuk menyelamatkan. Tetapi kata create ini adalah kuasa yang menciptakan. Kuasa yang menciptakan. Jadi kata create ini adalah kuasa yang menciptakan, yang mana hati yang kotor menjadi bersih itu adalah kuasa yang menyelamatkan. Jadi kita bisa lihat bahwa kuasa yang menyelamatkan adalah kuasa yang menciptakan. Jadi nggak ada bedanya. Kuasanya itu bukan terbagi dua, di mana kuasa ini untuk menciptakan dan kuasa itu untuk menyelamatkan. Kuasa yang menciptakan adalah kuasa yang menyelamatkan. Apa tanda dari kuasa itu? Di Efesus 5 ayat 26 di sini dikatakan agar dia bisa sanctify, dan sanctify ini sudah tahu apa artinya. Ini adalah kuasa yang menyelamatkan karena orang itu sudah tidak sanctify kan. Jadi kuasa yang menyelamatkan, dan kuasa yang menyelamatkan ini adalah firman Tuhan. Artinya firman Tuhan adalah kuasa yang sanctify orang yang perlu diselamatkan. Dan orang ini dengan kuasa firman Tuhan diselamatkan menjadi holy. Menjadi holy. Nah di Mazmur 33 ayat 6 dikatakan dengan firman Tuhan yang sama, by the word ya. Dengan firman Tuhan yang sama, bumi, langit, dan isinya diciptakan. Artinya kuasa firman Tuhan yang sanctify, yang menyelamatkan, yang membersihkan, yang mencuci bersih, adalah kuasa yang menciptakan. Artinya sebagaimana Tuhan bisa menciptakan, Tuhan pun bisa menyelamatkan. Sebagaimana Tuhan sudah buktikan bahwa dia bisa menciptakan, itulah buktinya bahwa dia bisa juga menyelamatkan. Dan di Kejadian 2 ayat 3 dikatakan, dan diberkatilah hari ke-7, dan hari itu disanctify. Nah kita tahu, hari yang disanctify ini dipisahkan setelah Tuhan menggunakan kuasanya untuk menciptakan. Jadi kuasa yang menciptakan adalah kuasa yang menyelamatkan. Dan setelah kuasa yang menciptakan, hari Sabat disanctify. Di Keluaran 31 ayat 13 dikatakan, hari Sabat itu adalah tanda bahwa Tuhanlah yang sanctify. Jadi hari Sabat yang mengingatkan penciptaan adalah hari juga yang mengingatkan keselamatan. Jadi hari Sabat adalah tanda kuasa Tuhan menciptakan dan tanda kuasa Tuhan menyelamatkan. Dan barang siapa percaya akan kuasa yang menyelamatkan dengan bukti yang nyata dari kuasa yang sudah menciptakan, tidak perlu binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi orang yang selamat adalah orang yang percaya, dan yang percaya itu adalah orang yang holy, yang kudus, yang tanpa cacat dan cemar, gereja yang mulia. Karena kuasa itulah yang dia percaya itu adalah kuasa yang menghasilkan dia menjadi holy, membuat dia menjadi sanctified, membuat dia menjadi bersih, membuat dia tanpa noda dan tanpa cemar. Kuasa itulah, dan kalau saya percaya itu, tentu saja saya akan
memelihara atau beristirahat pada hari yang ditetapkan sebagai tanda kuasa penciptaan dan kuasa menyelamatkan. Oke. Jadi mari kita lihat the scripture atau firman Tuhan ya. Mari kita lihat firman Tuhan di sini. Kita lihat firman Tuhan. Di Roma 15 ayat 4 dikatakan apa saja yang tertulis dulu kala, dan dulu kala ini di perjanjian lama ya. Apa saja yang tertulis di perjanjian lama ditulis untuk umat Tuhan bisa belajar sesuatu, untuk pengetahuan umat Tuhan. Jadi semua yang ditulis dulu, dan dulu ini adalah perjanjian lama, ialah untuk kebaikan kita, untuk kita bisa pelajari. Agar melalui sabar dan penghiburan daripada firman Tuhan yang ditulis dulu, kita bisa memperoleh pengharapan. Artinya kita nggak akan ada pengharapan, kita nggak bisa berharap kepada apapun kalau kita nggak bisa lihat apa yang ditulis di perjanjian lama. Karena apa yang kita baca di perjanjian lama itu akan memberikan comfort dengan hope bagi yang membacanya. Jadi ditulis itu supaya kita memiliki comfort, dihibur, dan berpengharapan. Di Lukas 24 ayat 27, sementara Tuhan Yesus sedang berjalan dengan dua muridnya ke Emmaus, kan? Ke arah Emmaus. Tuhan Yesus bilang, mulai dari Musa dan semua nabi-nabi. Nah, kita tahu Musa dan nabi-nabi ini bicara tentang perjanjian lama, aforetime. Jadi mulai dengan Musa artinya semua nabi-nabi termasuk Musa di perjanjian lama, okay, bicara di dalam scripture, di semua firman Tuhan di perjanjian lama mengenai Tuhan Yesus. Okay, mengenai Tuhan Yesus. Artinya di Roma 15 dikatakan apa saja yang ditulis di perjanjian lama ialah untuk kita bisa belajar tentang Tuhan Yesus. Dan hanya dengan Tuhan Yesuslah kita bisa mendapat comfort di dunia yang penuh dengan kekacauan, dan kita pun bisa mendapatkan pengharapan di mana banyak orang tidak berpengharapan. Karena kita belajar dari firman Tuhan yang sudah ditulis di perjanjian lama, dan kita mempelajari tentang Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesuslah yang memberikan comfort dengan hope. Okay. John 5:46 dikatakan, kalau kamu percaya Musa, ini Musa ya, perjanjian lama, artinya perjanjian lama kan. Kalau kamu percaya Musa atau perjanjian lama punya nabi-nabi, kamu akan percaya saya. Okay. Kamu akan percaya saya. Karena Musa tulis tentang saya. Artinya kalau saya percaya tentang apa yang saya baca di perjanjian lama, semua tulis tentang Tuhan Yesus. Artinya nggak bisa saya percaya Musa, lalu nggak percaya Tuhan Yesus. Nggak bisa saya bilang saya percaya Tuhan Yesus, tapi saya nggak percaya Musa dan semua nabi di perjanjian lama. Kan? Itu nggak bisa. Artinya penting sekali untuk belajar firman Tuhan. Perjanjian lama dalam konteks ini, kan? Karena semua itu bicara tentang Tuhan Yesus. Dan hanya melalui Tuhan Yesuslah kita bisa dapatkan comfort dengan hope. Di 1 Petrus 1 ayat 10 dan 11 dikatakan, nabi-nabi dulu kala, ini bicara tentang perjanjian lama, nabi-nabi, Musa dan semua, waktu mereka menyelidiki firman Tuhan, menyelidiki tentang keselamatan, Roh Kristus berada di dalam mereka. Roh Kristus berada dalam mereka. Artinya kenapa mereka bisa mengungkapkan tentang Kristus? Karena Roh Kristuslah yang mengungkapkan Kristus kepada mereka. Dan Roh Kristuslah yang mengungkapkan tentang Kristus, dan hanya melalui Kristuslah kita bisa ada comfort dengan ada hope, pengharapan. Jadi Roh Kristus berada di dalam nabi-nabi yang menulis perjanjian lama. Roh Kristuslah yang berada dalam mereka. Okay? Dan di Roma 1 ayat 1 dikatakan, Rasul Paulus ini
adalah Rasul Paulus yang dipanggil Tuhan untuk mengabarkan Injil. Rasul Paulus dipisahkan, kata lain pisah itu sanctified, separated artinya disanctify. Artinya Rasul Paulus ini mengabarkan Injil. Rasul Paulus mengabarkan Injil. Roma 1 ayat 2 katakan, yang mana Injil ini sudah dijanjikan. Jadi Rasul Paulus mengabarkan Injil yang sudah dijanjikan dulu kala aforetime oleh nabi-nabinya di dalam firman Tuhan. Artinya Rasul Paulus mengabarkan Injil yang diungkapkan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama. Artinya di Perjanjian Lama itu ajarkan Injil, the gospel. Artinya melalui Injil lah, melalui Injilnya Kristus lah kita memiliki comfort dengan hope. Karena Perjanjian Lama itu bicara tentang Tuhan Yesus yang diungkapkan oleh Roh Kristus dalam nabi-nabi, spirit of prophecy kan, spiritnya Kristus dalam prophet atau testimony of Jesus, dan semua bicara tentang His Son, anaknya Bapa, Yesus Kristus. Artinya di Perjanjian Lama ada the gospel of Jesus Christ yang adalah kuasa yang sanggup menciptakan di Perjanjian Baru. Artinya semua orang di Perjanjian Lama dan Baru bisa diselamatkan karena kuasa menyelamatkannya sudah ada sebagaimana kuasa menciptakannya sudah dibuktikan. Artinya untuk menyelamatkan orang di Perjanjian Lama sama dengan orang-orang di Perjanjian Baru. Karena kuasa yang menyelamatkan adalah kuasa penciptaan, dan kuasa penciptaan dan menyelamatkan itu Kristus yang sudah dikabarkan oleh nabi-nabi termasuk Musa di Perjanjian Lama dan diteruskan oleh Rasul Paulus di Perjanjian Baru. Dengan catatan kamu percaya. Kamu percaya kuasa itu. John 5:46 dikatakan, kalau kamu, jadi ini bicara tentang orang Yahudi. Tuhan Yesus bicara kepada orang Yahudi kan. Karena dikatakan Injil yang menyelamatkan itu, yang adalah Injil yang menciptakan, pertama kepada orang Yahudi. Jadi Tuhan Yesus bicara pada orang Yahudi di John 5:46. Karena kamu orang Yahudi, kalau kamu orang Yahudi percaya Musa, kamu orang Yahudi harusnya percaya aku. Karena Musa menulis Injil Kristus, kuasa penciptaan dan kuasa menyelamatkan di Perjanjian Lama, dan kalau kamu percaya Musa, kamu akan percaya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itulah yang diungkapkan oleh Musa dan semua nabi di Perjanjian Lama. Jadi untuk orang Yahudi menolak Tuhan Yesus, itu buktinya mereka tolak Musa. Itu buktinya mereka nggak percaya akan kuasa yang menyelamatkan, otomatis mereka nggak percaya kuasa yang menciptakan juga, walaupun pengakuan mereka beda dari kenyataannya. Di 1 Petrus 1 ayat 4 dikatakan, ada warisan yang disimpan di surga bagi kamu. Jadi ada warisan, tentu saja warisannya adalah kehidupan kekal kan. Ada warisan yang disimpan di surga bagi kamu. Yang disimpannya dan dijaganya dengan kuasa God, kuasa gospel Kristus. Dan tetap disimpan kalau kamu percaya. Percaya apa? Percaya kuasa yang menyelamatkan itu. Artinya saya punya keselamatan tergantung dari saya percaya atau tidak. Dan untuk percaya kuasa keselamatan, tentu saja buktinya adalah kuasa penciptaan. Kuasa penciptaan. Jadi pertanyaannya, bagaimana saya bisa mengukur kuasa Tuhan itu? Bagaimana saya bisa tahu berapa powerful kuasa Tuhan itu? Bagaimana cara untuk mengukur kuasa itu? Kan? Di Roma 1:20 dikatakan, hal-hal yang tidak kelihatan sejak dunia diciptakan ini, hal-hal yang tidak kelihatan, apa yang tidak kelihatan? Daripada
sejak dunia ini diciptakan dengan jelas bisa dilihat. Dan bisa dilihat dengan melihat hal-hal yang diciptakan. Artinya hal-hal yang diciptakan ini adalah bukti daripada kuasa yang menciptakan. Sehingga nggak ada orang yang bisa ada alasan untuk bilang bahwa mereka nggak bisa lihat berapa powerful-nya kuasa yang menciptakannya kalau semua di sekitar mereka, apa yang mereka lihat adalah bukti daripada kuasa yang sanggup menciptakan. Sehingga nggak ada orang bisa bilang, saya nggak pernah tahu berapa powerful kuasa itu. Jadi kalau mau ukur berapa kuat, dahsyat kuasa ini, lihat benda-benda yang diciptakan. Itu diciptakan dengan kuasa dan kuasa yang menyelamatkan se-powerful itu. Sehingga nggak ada orang bisa menyangkal kuasa itu dan nggak ada orang yang nggak bisa diselamatkan kalau dia percaya. Kalau dia percaya akan kuasa itu. Mazmur 19 ayat 1 dikatakan, langit menyatakan kemuliaan Bapa dan langit pun menunjukkan hasil kerjanya. Artinya hasil kerja Bapa adalah kemuliaan Bapa dan saksinya di langit. Terus saya lihat bulan, bintang, matahari, awan, dan semuanya. Warna biru. Semua yang saya lihat di langit itu adalah ukuran berapa dahsyat kuasa Tuhan yang menciptakan dalam kurung menyelamatkan. Jadi kalau saya ragu bahwa Tuhan sanggup selamatkan saya, malam-malam lihat ke langit. Sedahsyat itulah. Dan di langit pun nggak bisa lihat semuanya. Paling kurang sudah dapat cuplikan di langit itulah saksi bagaimana Tuhan punya kesanggupan untuk menyelamatkan saya dari dosa saya. Mazmur 139 dikatakan, aku diciptakan dengan sangat hati-hati dan teliti dan sangat dahsyat. Kan? Dahsyatlah hasil kerjamu. Jadi langit yang diciptakan dengan semua kemuliaannya adalah kuasa yang menciptakan Adam dan Hawa. Bedanya Adam dan Hawa lebih dahsyat dari langit karena Adam dan Hawa ini ada hak memilih. Image. Artinya kalau Tuhan sudah buktikan bahwa dia bisa menciptakan manusia yang sangat indah dan murni dan mulia, memantulkan image God, Bapa dan Anak, dia juga bisa menciptakan kembali manusia itu dengan kuasa yang sama selain buktinya di seluruh bumi di mana kita bisa lihat kuasanya. Efesus 2 ayat 10 dikatakan, kita adalah hasil kerjanya diciptakan di dalam Tuhan Yesus. Manusia adalah hasil, artinya manusia adalah bukti bahwa Tuhan bisa menyelamatkan. Karena manusia adalah hasil daripada pekerjaan Tuhan dengan kuasa firman-Nya. Ayat 2, hari demi hari diucapkanlah kuasa dahsyat itu. Malam demi malam ditunjukkanlah knowledge itu. Artinya nggak pernah siang hari, nggak pernah malam hari tidak dibuktikan kuasa itu. Ayat 3, tidak ada speech atau bahasa di mana suara yang mengungkapkan kuasa penciptaan itu tidak terdengar. Jadi setiap kali saya lihat sedang Ulangan 32 ayat 1 dan 2 dikatakan,
Dengarlah, oh langit, aku akan berbicara. Dengarlah, oh bumi, perkataan-perkataan mulutku. Doktrinku akan menetes seperti hujan. Saya punya speech. Ini dia. Artinya, doktrin yang dahsyat adalah doktrin kuasa Tuhan di sekitar kita. Di saat kita lihat di langit, di lautan, gunung, pohon-pohon, burung-burung, itu doktrin yang sedang bicara betapa penuh kuasanya Tuhan itu. Betapa penuh kuasanya itu. Dan orang yang lihat alam itu, itulah buktinya bahwa Tuhan bukan main sanggupnya untuk selamatkan saya dari dosa. Jadi alam semesta mengungkapkan sebagai saksi setiap saat dalam kehidupan saya bahwa Tuhan sanggup selamatkan kamu dari dosa. Lihat ke langit, Tuhan sanggup selamatkan kamu dari dosa. Lihat ke laut, Tuhan sanggup selamatkan kamu dari dosa. Lihat ke gunung, Tuhan sanggup selamatkan kamu dari dosa. Lihat di hutan, Tuhan sanggup selamatkan kamu dari dosa. Lihat manusia, Tuhan sanggup selamatkan kamu dari kondisi kamu sekarang ini. Nggak ada di semesta alam yang tidak menyaksikan akan kuasa Tuhan itu. Semuanya pada waktu yang bersamaan selalu menyaksikan akan kuasa itu. Dan ini semua adalah gospel. Yang kita lihat adalah gospel of Jesus Christ. Dan gospel of Jesus Christ bicara tentang kuasa penciptaan dan kuasa yang sanggup menyelamatkan. Artinya nggak pernah orang bilang, saya nggak pernah terima gospel, kalau setiap detik dalam kehidupannya gospel sedang memberikan doktrin kuasa Tuhan itu dalam dia punya kehidupan. Lalu dikatakan, siapa yang akan ajarkan knowledge, siapa yang akan membuat mengerti doktrin, ini kan tadi katakan, alam semesta, speech, doktrin, knowledge, doktrin. Artinya doktrin itu adalah firman Tuhan yang berbicara melalui alam. The Book of Nature namanya. Di Mazmur 97 ayat 6 dikatakan langit mengungkapkan Tuhan punya righteousness. Dan waktu diungkapkan righteousness-nya Tuhan melalui langit, semua orang melihat kemuliaannya. Melihat kemuliaannya. Roma 10 ayat 4. Kristus adalah kesempurnaan daripada righteousness-nya hukum bagi semua yang percaya bisa benefit. Artinya, langit mengungkapkan kesempurnaan karakter hukum yang diungkap, karakter Bapa yang diungkapkan hukum. Langit mengungkapkan betapa murninya karakter Tuhan yang diungkapkan di dalam hukumnya. Artinya orang bisa melihat hukum Tuhan yang penuh dengan love dengan melihat ciptaannya. Dengan melihat langit, dengan melihat apa yang diciptakan, saya sudah melihat karakter Tuhan diungkapkan. Itu bukan Tuhan, kita sudah belajar. Itu adalah karakter Tuhan yang diungkapkan melalui semua yang diciptakan. Artinya saya bisa lihat the law. Saya bisa lihat glory. Saya bisa lihat righteousness di dalam semua yang dia ciptakan. Dan kalau saya percaya itu, saya pasti percaya bahwa dia sanggup menolong saya untuk benci dosa. Untuk tidak mau berdosa. Kalau saya percaya. Di 2 Korintus 3:18 dikatakan, kita semua dengan mata terbuka, artinya bukan dengan mata yang tertudung, atau bukan dengan mata yang wajah yang ditutup, tapi dengan muka yang tanpa ada tudungnya, melihat kemuliaan Tuhan di mana? Di semua ciptaannya. Dan dirubahkan menjadi sama image-nya dengan karakter Tuhan. Dan itu pekerjaan Roh Tuhan. Roh Tuhanlah yang bekerja untuk merubah, dan ini kata rubah ini, kalau kita lihat kata rubah, G3339, rubah artinya transform. Kita sudah tahu trans artinya dari yang tidak mirip lagi menjadi mirip dia punya form.
Dan Roh Kuduslah yang menciptakan segala-galanya, yang bekerja untuk menyelamatkan dengan merubah kembali karakter manusia sesuai dengan karakter penciptanya. Jadi kuasa yang menjadikan semua yang indah ini adalah kuasa yang mengembalikan yang sudah rusak dan kotor menjadi seperti semulanya. Roh Tuhan. Dan itu hanya bisa dipercaya orang kalau dia bisa lihat buktinya di alam sebagai saksi yang hidup dan tidak pernah berhenti menjadi saksi akan kuasa kesanggupan Tuhan untuk melaksanakan semua itu. Jadi 2:7. Dan Tuhan form manusia. Nah, ini kata form, Ibraninya 3:3-3:5. Apa form? Form ialah untuk membentuk, seperti tanah liat dibentuk oleh tukang periuknya. Bukankah itu pekerjaan Roh Kudus? Untuk membentuk, untuk fashion, untuk mengukir, untuk membentuk sesuai dengan karakter penciptanya. Itu pekerjaan Roh Kudus, dan itulah yang membentuk pohon. Jadi waktu Tuhan bilang jadilah pohon, pohon itu dibentuk oleh Roh Tuhan. Waktu bilang jadilah burung-burung dan segala macam model burung, ya. Itu burung dibentuk oleh roh kuasa firman Tuhan menjadi bentuk sebagaimana yang sudah dipikirkan oleh pikiran Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang, saya mau kamu dibentuk sesuai dengan karakter saya, firman roh yang membentuk semua yang diciptakan, semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di lautan, semua yang dibentuk roh, sanggup juga untuk membentuk karakter manusia sesuai dengan karakter penciptanya. Dan kalau saya percaya itu, itulah kehidupan kekal saya. Dan itulah the gospel of Jesus Christ yang sudah ada sejak manusia berdosa. Kuasanya sudah ada untuk menyelamatkan sejak manusia berdosa. Yang adalah kuasa yang selalu ada yang menciptakan segala-galanya. Ini semua adalah the gospel of Jesus Christ yang kita lihat mulainya di Perjanjian Lama. Jadi nggak bisa orang di Perjanjian Lama diselamatkan dengan cara yang lain, lalu di Perjanjian Baru cara yang lain. Kalau kuasa menciptakan itu sudah ada sebelum ada manusia dan akan tetap ada selama-lamanya, dan kuasa itulah kuasa yang menyelamatkan, apakah kuasa untuk menyelamatkan itu hanya ada setelah kayu salib, lalu nggak ada sebelum kayu salib? Bukan main tidaknya. Artinya semua orang sama-sama semua bisa selamat di perjanjian manapun. Karena semua bisa melihat kemuliaan Bapa, bisa melihat kemuliaannya di langit, di semua yang diciptakan, untuk bisa dirubahkan kembali menjadi sama image-nya dengan karakter Bapa. Artinya hukum Tuhan dulu sama dengan hukum Tuhan sekarang. Tuhan bilang di Maleakhi 3:6, aku tidak berubah. Aku tidak berubah. Karakterku tidak berubah. Yang kamu lihat dulu adalah yang kamu lihat sekarang. Itu nggak pernah berubah. Dan itu diungkapkan di dalam hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan nggak pernah berubah. Nggak pernah berubah. Nggak pernah bisa berubah. Di Roma 10 ayat 15 dikatakan, bagaimana mereka bisa pergi mengajarkan kecuali mereka dikirim. Betapa indahlah kaki mereka yang mengajarkan Injil. Glad tidings. Jadi ini orang-orang yang mengabarkan Injil. Dan 10 ayat 16. Tapi dikatakan, tapi enggak semua telah menurut atau percaya Injil. Jadi enggak semua percaya Injil. Artinya walaupun Injil dikabarkan, apa Injil? Injil adalah kuasa yang sanggup menyelamatkan dengan kuasa yang sama yang menciptakan. Artinya ada orang-orang yang tolak Injil
Dan mereka mengaku bahwa Tuhan yang menciptakan, tapi mereka menyangkal bahwa mereka bisa diselamatkan dan bisa menjadi sempurna sehingga benci dosa. Jadi mereka seakan-akan memisahkan kuasa yang menyelamatkan dari kuasa yang menciptakan, seakan-akan Tuhan sanggup menciptakan, tapi dia nggak sanggup menyelamatkan. Otomatis lama-lama saya akan ragu juga kalau Tuhan sanggup menciptakan. Lalu dikatakan apa? Di Roma 10:17, iman datang dengan mendengar. Mendengar akan firman Tuhan. Mari kita lihat. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat apa yang kita dengar. Iman diperoleh dengan mendengar. Ini dia. Iman diperoleh dengan mendengar saksi semesta alam menyaksikan atau memberikan saksi akan kuasanya. Dia punya speech, dia punya knowledge, dia punya language, dia punya voice, speak, doctrine, speech. Semesta alam lah pengungkapan firman Tuhan agar saya bisa percaya. Artinya iman diperoleh dengan mendengar saksi semesta alam akan kuasa penciptaan yang adalah kuasa yang menyelamatkan. Lalu dikatakan, Roma 10:18, kamu nggak dengar? Apakah mereka nggak dengar? Oh, sesungguhnya suaranya saya bisa dengar dari ujung ke ujung bumi. Perkataan-perkataannya saya dengar dari ujung ke ujung bumi dan langit ke langit. Artinya, di sekitar saya 360 derajat di mana saja saya berada, kuasanya sedang memberi saksi akan semua yang diciptakan, sedang memberikan saksi akan kuasanya. Lalu bagaimana saya bilang saya nggak dengar? Karena iman diperoleh dengan mendengar atau melihat kuasa Tuhan melalui semua yang diciptakan. Itu sebabnya umat Tuhan dibilang perlu keluar dari kota-kota karena tinggal di alam terbuka di situ. Di situ lebih banyak kita melihat nature daripada di tengah kota, gedung-gedung, konkret semua itu sudah banyak hasil pekerjaan manusia. Sehingga kita punya iman sukar untuk bertumbuh kalau yang saya lihat semua adalah hasil kerja manusia walaupun menggunakan bahannya Tuhan. Jadi iman diperoleh dengan mendengar atau melihat semua saksi di semesta alam. Dan itu saya akan bilang, wah kalau begitu, kalau inilah kuasa Tuhan, saya percaya dia juga bisa menyelamatkan. Itu Injil. Roma 1:18, mereka nggak bisa dengar, bagaimana nggak bisa dengar? Kalau saksinya sedang berteriak setiap malam dan setiap hari. Mazmur 19:4, their line. Dan line itu bicara tentang musical string or chord, artinya bunyinya kedengaran di seluruh bumi. Perkataannya didengar di pelosok bumi manapun. Artinya iman diperoleh dengan mendengar seruan nyaring daripada semua yang diciptakan akan kuasa penciptanya yang adalah kuasa yang sanggup menyelamatkan. Artinya langit sedang mengajarkan Injil. Lautan, pohon-pohon, burung-burung, itu saya sedang lihat Injil, the gospel of Jesus Christ. Dengan saya melihat semua itu, itulah pekabaran Injil dari sudut alam. Semua sedang berteriak. Makanya kalau kita terlalu sibuk dengan dunia, kita nggak bisa dengar suara yang sedang bilang akan kuasa Tuhan di alam. Kalau kita terlalu sibuk dengan hal-hal dunia, kita menjadi tuli terhadap semua saksi yang sedang berteriak akan kuasa yang sanggup menciptakan ini. Kemuliaan Bapa, biarlah terangmu menyinari orang-orang di sekitarmu, agar mereka bisa melihat kamu punya perbuatan-perbuatan baik dan Bapa yang dimuliakan. Tunggu. Kenapa Bapa yang dimuliakan? Kalau saya punya pekerjaan baik lah, pekerjaan baiknya. Oke, kita lihat di Filipi 2:13. Filipi 2:13 bilang,
bukan kamu yang bekerja berbuat baik, itu adalah pekerjaan Bapa di dalam kamu. Atau itulah roh Bapa punya pekerjaan dalam kamu. Artinya pekerjaan roh Bapa dalam kamu itu menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang baik dalam kehidupan kamu. Jadi kamu punya good works adalah saksi akan kuasa yang menciptakan dan kuasa yang menyelamatkan. Itu saksinya. Itulah saksinya. Okay. Artinya bukan hanya alam saja yang memberi kesaksian tentang kuasanya, orang-orang yang percaya pun menjadi saksi akan kuasanya sehingga Bapa yang dimuliakan. Melalui langit, daratan, dan laut, Bapa dimuliakan. Melalui orang yang percaya, Bapa dimuliakan. Dan kita tahu kalau Bapa dimuliakan, apa yang terjadi? Apa itu mulia? Kita akan lihat nanti apa itu mulia. Okay? Kita akan lihat apa itu mulia. Oke, mari kita lihat di Keluaran 33 ayat 19 dikatakan, aku akan membuat semua kebaikanku untuk melintasi engkau. Aku akan menyebut namaku. Nah, nama. Kan? Waktu Musa bilang, tunjukkan kemuliaanmu, Tuhan bilang, saya akan membuat saya punya goodness. Dan saya akan bilang saya punya nama. Artinya Tuhan punya goodness adalah Tuhan punya nama. Firman Bapa mengungkapkan karakternya. Firman Bapa mengungkapkan karakternya. Artinya semua yang diciptakan oleh Tuhan mengungkapkan karakternya. Semua yang diciptakan Tuhan. Karena kalau firman itu mengungkapkan karakter, sedangkan dengan firmannya dia ciptakan, artinya semua ciptaannya mengungkapkan karakternya. Semua ciptaan mengungkapkan karakternya. Lalu kita lihat di sini. Di sini adalah semua kebaikan Tuhan, semua nama Tuhan, kebaikan Tuhan itu adalah dia punya kemuliaan. Jadi nama itu melambangkan kemuliaan. Artinya nama Tuhan bicara tentang kemuliaan Tuhan. Kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Karakter Tuhan, kemuliaan Tuhan. Artinya seluruh semesta alam waktu diciptakan sebelum dicemarkan oleh setan dengan sempurna mengungkapkan nama Tuhan. Karakter Tuhan, kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Semua itu. Di saat manusia berdosa, Roma 3:23, hilang semua itu. Dari manusia dan dari alam pun mulai hilang. Walaupun masih ada. Tapi sudah mulai hilang-hilang dan tambah lama tambah hilang. Tapi masih bisa kelihatan. Jadi kalau bicara tentang nama, karakter, kita tahu 144 ada nama di mana? Di dahi. Artinya 144 memuliakan Bapa karena 144 percaya bahwa semua diciptakan dengan kuasa dan kuasa yang sama sanggup menyelamatkan saya dari dosa sehingga 144 enggak ada dosa lagi dan bukan main benci dosanya. Harus percaya. Petrus, waktu Tuhan bilang datang, dia percaya kuasanya. Itu sebabnya dia jalan di atas air. Dan waktu Petrus jalan di atas air, Bapa dimuliakan karena dengan jalan di atas air itu mengungkapkan kuasa penciptaan dan kuasa yang menyelamatkan. Itu dia. Jadi kalau saya bilang, kalau Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, jalan di atas air, datang. Lalu Petrus bilang, aduh gimana nanti saya tenggelam. Artinya Petrus menyangkal kuasa penciptaan dan menyangkal kuasa yang menyelamatkan. Dan oleh sebab itu, orang-orang nggak bisa lihat kuasa itu dengan dia jalan sehingga saya merampok Tuhan dari kemuliaannya. Kalau Tuhan bilang, keluar. Kalau saya bilang, wah, belum sih. Saya merampok Tuhan dari kemuliaannya, karena dengan saya keluar, dengan saya menurut, itulah kuasa yang menyanggup saya untuk tinggalkan semua yang sangat berharga di dunia ini, dan memilih untuk ikut Tuhan dan dianiaya. Itu kuasa dan kemuliaan Tuhan. Artinya orang-orang yang selalu beralasan untuk
Ah, memang Tuhan bilang sih, tapi itu kata lainnya sedang merampok kemuliaan Tuhan. Tuhan dimuliakan kalau saya melakukan apa yang dia lakukan, dia perintahkan itu, dan kuasa yang menyanggupkan saya untuk melakukan itu adalah kuasa penciptaan dan kuasa yang menyelamatkan, sehingga Bapa dimuliakan di dalam penurutan saya. Di saat saya tidak menurut dengan segala macam alasan saya, saudara sedang merampok kemuliaan Bapa. Hukum Tuhan mengungkapkan karakternya. Artinya, kalau orang melanggar hukum, dia tidak memuliakan Bapa. Dia bisa bilang nama Bapa, tapi apa gunanya bilang nama Bapa kalau saya tidak mengungkapkan dalam penurutan saya nama Bapa? Betapa pentingnya untuk saya sebagai orang Advent yang percaya hari ke-7 adalah tanda kuasa penciptaan dan kuasa menyelamatkan untuk menurut setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, karena firman yang saya dengar itulah firman yang menyanggupkan saya untuk melakukan semua perintah yang keluar dari mulutnya, yang adalah kuasa penciptaan dan kuasa yang menyelamatkan. Sehingga umat Tuhan semua menurut hukum Tuhan, nggak ada yang berdosa. Bagi yang percaya. Artinya kalau nggak percaya, semua itu pengakuan. Saya orang Kristen, pengakuan. Saya cinta Tuhan Yesus, pengakuan. KTP, nominal. Saya takut Tuhan, nominal. Kalau firmannya sudah berfirman lalu saya bilang tapi, semua yang ada urusan dengan Kristen, nominal KTP, nominal pengakuan. Sudah bisa lihat, saya nggak percaya Injil. Saya tidak percaya Injil. Karena Injil itu adalah kuasa yang saya ungkapkan kuasanya dalam penurutan saya. Kenapa? Karena manusia berdosa nggak bisa menurut. Dan kalau manusia berdosa nggak bisa menurut, bagaimana dia bisa menurut? Dan itulah kuasa penciptaan dan menyelamatkan yang hanya bisa dikreditkan kepada pencipta kita, sehingga hanya Tuhanlah yang dimuliakan di dalam penurutan saudara dan saya. Kalau saudara mau menurut, baru Tuhan dimuliakan. Tapi kalau banyak tapinya, Tuhan tidak pernah dimuliakan melalui alasan-alasan kita. Tanpa alasan. Rasul Paulus bilang, Injil Kristus adalah kuasa Bapa yang sanggup menyelamatkan, yang sudah dibuktikan kuasanya dengan menciptakan. Dan yang diselamatkan adalah yang percaya. Dan orang percaya dengan mendengar firman yang berteriak 24 jam per hari di sekitar di mana saya hidup. Lihat ke langit, lihat ke bumi, lihat ke lautan, semua sedang berteriak tentang kuasa itu. Karena di dalam Injil itu adalah karakter Bapa yang diungkapkan di dalam kehidupan orang yang percaya. Oleh sebab itu, kita harus hidup berdasarkan iman, dan iman itu diperoleh dengan melihat bukti-buktinya. Bukti daripada kuasa itu lah yang membuat saya beriman, dan iman itu saya terima kuasanya dan saya ungkapkan kuasanya dalam penurutan saya, dan di situ Bapa dimuliakan. Ayat 18. Tanpa alasan kan? Karena murka Tuhan diungkapkan dari surga terhadap semua yang tidak kudus dan tidak benar. Yang mengaku benar, tapi kenyataannya sebaliknya. Okay. Jadi karakter Bapa diungkapkan dalam orang yang percaya, murka Bapa diungkapkan terhadap orang yang tidak percaya. Kenapa? Karena hal-hal yang bisa diketahui tentang God, okay, hal-hal yang bisa diketahui tentang God apa? Kuasanya, ayat 20. Karena hal-hal yang bisa diketahui tentang God, yaitu ayat 20, kuasa yang tidak kelihatannya, yang dibuktikan dalam semua yang diciptakan itu, sudah diungkapkan pada dia. Dan Tuhan sudah ungkapkan itu
di langit, di bumi, di laut. Dalam orang percaya. Semua yang dia lihat mengungkapkan kuasa itu. Sehingga kok bisa setelah dia melihat kuasa Tuhan, lalu dia menyangkal Tuhan. Sementara, dan oleh sebab itu mereka tidak ada alasan untuk bilang, saya nggak tahu kuasanya. Kalau di sekitar mereka selalu kuasanya sedang berteriak akan semua yang diciptakan sedang berteriak akan kuasanya. Ayat 21. Oleh sebab itu, waktu mereka mengenal God, karena waktu mereka melihat semua bukti daripada kuasanya di sekitar mereka, waktu mereka bisa mengenal God, mereka tidak memuliakan God. Artinya, ini ya, waktu mereka tidak memuliakan God, waktu mereka bisa lihat bahwa contohnya, contoh dari ayat 21, waktu Petrus mendengar kuasa firman Tuhan bilang datang, dia bilang, oh ini kuasa bisa menyangkupkan saya datang. Dan waktu dia mendengar kata datang, dan dia tahu dia bisa datang, dia nggak mau datang. Sehingga Tuhan punya kemuliaan nggak pernah diungkapkan dengan Petrus yang mustahil jalan di air, sedang berjalan di atas air. Artinya saya merampok Tuhan untuk mengungkapkan hasil kerja, yaitu kemuliaannya, dengan saya sengaja mau melanggar. Mereka tidak berterima kasih, mereka menjadi sia-sia dalam imajinasi mereka. Imajinasi itu kita punya pikirannya, kita punya mind, kita punya dahi. Sehingga mereka menjadi bodoh. Dan pikiran mereka menjadi gelap. Mereka mengaku sebagai bijaksana, sementara mereka itu adalah bodoh. Jadi orang yang bodoh adalah orang yang bisa melihat kuasa Tuhan, dan sudah melihat kuasanya, tapi menyangkal bahwa itu kuasanya. Dan oleh sebab itu, mereka tidak memuliakan Tuhan. Dan mari kita lihat bagaimana caranya untuk menyangkal kuasa itu. Ayat 23. Dan mereka merubah kemuliaan. Lihat ya. Mereka merubah kemuliaan God. Mereka merubah kemuliaan God menjadi image daripada hal-hal yang binasa, dari burung-burung dan kaki binatang-binatang yang merangkak, 4 kaki dan semua yang merangkak. Artinya God yang sangat dahsyat, mereka rubah menjadi image dan beast. Nah kita tahu image beast apa? Wahyu 13 ayat 15 dikatakan ada image of the beast, dan kalau nggak sembah image of the beast akan dibunuh. Artinya kalau kamu memuliakan Bapa, kamu akan dibunuh. Kalau kamu percaya kuasa penciptaannya, kamu akan dibunuh. Kalau kamu percaya bahwa kamu bisa diselamatkan oleh kuasa Tuhan, kamu akan dibunuh. Image of the beast, kalau tidak disembah, adalah orang-orang yang percaya kuasa God melalui penciptaannya. Dan untuk sembah image of the beast ialah untuk menyangkal atau menolak bukti yang sangat jelas dari kuasa Tuhan, dan bilang, tanpa bilang, tapi bilang bukan Tuhan yang menciptakan dan bukan Tuhan yang menyelamatkan, dan oleh sebab itu saya tidak perlu sembah God, saya sembah image of the beast. Dan dia pun ada tandanya. Dan kita tahu tandanya adalah hari Minggu. Dan terimanya di tangan kanan dan di dahi. Artinya semua orang yang terima image beast adalah orang-orang yang menyangkal bahwa mereka bisa menurut 10 hukum. Karena 10 hukum mengungkapkan karakter, mengungkapkan glory. Artinya dengan menurut 10 hukum, Bapa dimuliakan karena manusia dengan kuasanya sendiri tidak bisa menurut. Dan manusia yang menurut, yang nggak bisa menurut, itu bukti kuasa Tuhan dan Tuhan dimuliakan dalam umat Tuhan menurut. Tandanya hari ke-7. Tanda bahwa saya tidak bisa menurut, tanda bahwa saya tidak bisa menurut 10 hukum adalah hari Minggu. Hari Minggu lah tandanya. Katakan di sini, Wahyu 13:17, bahwa tidak ada orang yang bisa beli atau jual kecuali dia terima tandanya. Artinya, kalau nggak ada orang yang bisa
beli atau jual dan mereka terima tandanya, artinya mereka bilang, Tuhan nggak bisa mempersiapkan makanan dan minuman sebagaimana dia siapkan Elia makanan dan minuman kepada saya, karena dia nggak ada kuasa untuk menciptakan dan nggak ada kuasa untuk menyelamatkan saya yang sedang kelaparan mati, sehingga saya harus terima tanda binatang. Kalau enggak, saya akan mati kelaparan karena Tuhan tidak sanggup untuk menyelamatkan saya. Ayat 24. Oleh sebab itu, Bapa biarkan mereka dalam pikiran kotor mereka. Bapa biarkan mereka untuk dicemari pikiran mereka melalui keinginan daging hati mereka. Sehingga mereka dishonor tubuh mereka sendiri. Mereka tidak menghormati tubuh mereka lagi. Mereka merubah kebenaran tentang God, kebenaran gospel, kebenaran kuasa yang menciptakan dan menyelamatkan menjadi satu bohongan. Dan mereka sembah makhluk yang diciptakan lebih dari makhluk penciptanya. Artinya waktu mereka lihat pohon, mereka bilang, ini pohon hebat sekali. Bisa menjadi pohon dengan kuasanya sendiri. Sehingga mereka lihat pohon itu adalah God. Sementara pohon itu memberi saksi akan kuasa God. Tapi untuk mereka bilang apa? Pohon itu adalah God, sehingga mereka sembah God. Matahari itu God, mereka sembah matahari. Batu itu God, mereka sembah batu. Binatang itu, beast itu God, mereka sembah itu beast. Kenapa? Karena kuasa Tuhan yang diciptakan itu saksi akan kuasa Tuhan, bukan Tuhan. Ayat 26. Oleh sebab ini, Bapa biarkan mereka dengan mereka punya nafsu-nafsu yang rusak ini. Sehingga wanita merubah hal yang lahiriah dan normal yang bertentangan dengan alamiah. Artinya wanita dengan wanita. Adam dan Hawa diciptakan. Hawa diciptakan dengan Adam. Okay. Bahasa Inggrisnya Adam and Eve, bukan Adam and Steve. Jadi kita bisa lihat bahwa mereka sekarang rubah image of God. Kan? Adam dan Hawa sesuai dengan image of God. Dan image of God itu selalu memberikan kemuliaan. Dan kalau Hawa dengan Hawa, itu bukan image of God, itu tidak memuliakan. Kita bisa lihat, kita sudah hidup di akhir zaman. Ayat 27. Demikian juga manusia tinggalkan yang normal, keinginan untuk wanita. Pria tinggalkan keinginan untuk wanita, dan berkobar-kobarlah mereka punya keinginan daging untuk pria yang lain. Sementara pria dengan pria melakukan hal yang aneh. Apakah ini image of God? Atau namanya Sodom and Gomorrah? Artinya ini semua yang Tuhan ciptakan dirubah. Yang diciptakan disembah, dibilang God. Lalu yang menciptakannya ditolak sebagai penciptanya dengan kuasanya. Yang bukti kuasanya menjadi God. Ayat 28. Mereka tidak suka menyimpan God di dalam pikiran mereka. Mereka tidak suka menyimpan tentang God, kebenaran God, kuasa yang menciptakan dan menyelamatkan, kasih God, the love of God, the goodness of God, nama God di dahi mereka. Sehingga mereka punya pikiran sekarang sudah tidak baik lagi. Reprobate mind. Jadi dahi mereka kira-kira apakah mereka menerima nama Bapa di Wahyu 14 ayat 1 yang dimeteraikan? Enggak. Karena di belakang di dalam dahi mereka itu bukan nama God, itu nama beast. Itu sebabnya mereka akan terima tanda beast. Karena apa yang saya simpan, apa yang saya kasih masuk dalam otak saya, itulah tanda saya di dahi. Nggak ada ditato, nggak ada suntikan itu, nggak memberikan itu.
Tapi pilihan untuk mau disuntik, pilihan untuk bikin apa itu yang didahi. Bukan yang disuntikin, bukan yang dimasukin yang didahi. Pilihan untuk apa yang masuk itu yang didahi. Itu yang didahi kita. Jadi kalau kita nggak kenal God, kita bilang, saya nggak bisa, saya berhenti berdosa. Itu image of beast, itu nggak bisa. Nama Bapa. Karena itu menyangkal kuasa Bapa. Dan orang yang bilang, saya nggak bisa berhenti berdosa, nggak bisa, mustahil, harus dirubah di awan-awan. Nggak ada bedanya dengan wanita-wanita, pria-pria, satu paket semuanya. Di dalam dahinya satu paket semua. Menyangkal satu, menyangkal semua. Ini cuma kategori-kategori daripada satu dosa. Meragukan kuasa Tuhan. Ulangan 6 ayat 1. Jadi apa yang disimpan di dahi mereka? Pengetahuan bukan tentang God punya kuasa. Ulangan 6:1. Inilah perintah-perintah Tuhan. Inilah statusnya Tuhan. Inilah judgment-nya Tuhan. Lakukanlah. Lakukanlah. Artinya kalau saya lakukan commandment, statute, dan judgment, Tuhan akan dimuliakan. Kalau saya lakukan commandment, statute, dengan judgment, Tuhan akan dimuliakan. Saya nggak bisa sembah Tuhan, lalu saya tolak commandment, statute, dan judgment. Mustahil. Nggak bisa. Nggak bisa saya dimeteraikan, lalu tolak statute, judgment, dengan commandment. Mustahil. Ayat 2. Peliharalah semua statutes dan perintah-perintahku. All the days of thy life. Sepanjang hidupmu. Nah, kalau dibilang sepanjang hidupmu, setelah dibilang sepanjang hidupmu, apa yang dibilang setelah itu? Agar hidupmu diperpanjang. Nah, sepanjang hidupmu yang akan diperpanjang sepanjang lama-lamanya. Artinya, selama-lamanya saya akan tetap ada karakter Bapa di dahi, karena selama-lamanya saya menuruti commandment, statutes, dan judgment. Selama-lamanya. Enggak dipakukan di kayu salib. Bapa enggak dimuliakan hanya sampai kayu salib, setelah itu enggak dimuliakan lagi, karena yang membuat umat Tuhan bisa dimuliakan sudah dipakukan di kayu salib. Oleh sebab itu, dengarlah Israel, peliharalah semua statutes itu. Ayat 6, inilah perkataan-perkataan yang aku perintahkan kepadamu hari ini, agar commandment, statute, dan judgment berada di dalam hatimu, berada di dalam kamu punya mind. Artinya kalau saya tolak commandment, statutes, dengan judgment untuk berada di dalam saya punya mind, saya memiliki a reprobate mind. Saya tidak suka simpan God, commandment, statutes, dan judgment di dalam dahi saya. Sayalah yang akan terima tanda binatang. 6 ayat 6. Simpan dalam hatimu. Ajarkan kepada anak-anakmu. Bicarakan waktu kamu duduk. Bicarakan waktu kamu berjalan. Bicarakan waktu kamu berbaring. Bicarakan waktu kamu bangkit berdiri. Artinya dibicarakan terus. Disimpan terus. Lebih dilakukan. Lebih mendarah daging. Sehingga menjadi satu. Itu yang didahi. Yang didahi saya adalah commandment, statutes, dan judgment. Dan waktu saya lakukan itu, sebagai manusia yang mustahil lakukan, hanya dengan kuasa Tuhanlah saya lakukan, sehingga Bapa dimuliakan. Untuk Bapa dimuliakan, keep the commandment, keep the statutes, keep the judgment. Dan kalau kamu bicarakan itu, selalu akan menjadi tanda di tanganmu dan tanda di dahimu. Orang yang tolak commandment, statute, dan judgment akan ada reprobate mind. Mereka akan sembah the image of the beast. Roma 1:9. Mereka dipenuhi dengan unrighteousness. Semua yang berlawanan dengan glory. Menyangkal kuasa Tuhan. Menolak gospel Tuhan. Menolak kuasa penciptaan. Menolak kuasa menyelamatkan,
menolak karakter Bapa yang diungkapkan dalam hukumnya, yang diuraikan oleh status dan judgment-nya. Semuanya ditolak. Mereka fornication, percabulan, kejahatan, keinginan milik orang, ganas, penuh dengan cemburu, pembunuhan, perseteruan, bohong, suka menyakiti orang lain, suka bisik-bisik di belakang, suka gigit dari belakang, benci God, selalu mau membuat huru-hara, sombong, menciptakan hal-hal dalam pikiran yang jahat, tidak suka, tidak setia, tidak mau menurut akan perintah yang benarnya orang tua. Tanpa pengertian, tidak suka memelihara covenant, tidak ada kehangatan dalam karakternya, tidak berkemurahan. Ayat 32. Yang mana penghakiman Tuhan akan mengunjungi mereka yang melakukan semua ini, karena bukan karakter Bapa yang diungkapkan dalam hukum yang diuraikan oleh status dan judgment lah di dahi mereka. Mereka ini semua patut mati. Bukan hanya mereka memiliki unrighteousness, mereka menikmati unrighteousness. Apa konklusinya? Marilah kita mendengar konklusi dari segala hal. Takutlah Tuhan, peliharalah hukum-hukumnya, status dan judgment-nya. Wahyu 14 ayat 6. Dan saya melihat malaikat yang lain di langit memiliki everlasting gospel. Bagaimana gospel bisa mulai di perjanjian baru kalau namanya everlasting? Kuasa menciptakan yang adalah kuasa yang menyelamatkan sudah ada, adalah milik Bapa yang tidak ada awalnya. Sehingga di saat dosa masuk, orang itu langsung sanggup bisa diselamatkan. Sebagaimana yang diciptakan langsung menjadi ada, yang diselamatkan pun kuasanya langsung ada. Persoalannya manusia nggak percaya. Apa yang malaikat pertama bilang, Injil kekal bilang, takutlah akan Tuhan, muliakanlah Tuhan. Muliakan Tuhan ialah untuk melakukan firman Tuhan dengan tidak berdosa. Itu sedang mengungkapkan karakter Bapa dalam hukum-hukumnya. Nggak cukup untuk saya pikir saya menurut hukum, sementara saya melanggar karena saya nggak tahu hukum, dan hukum itu dijelaskan oleh statutes dan judgment dalam bentuk feast yang sangat dimusuhi orang yang mengaku umat Tuhan di akhir zaman. Mereka sedang memusuhi Tuhan di surga yang mementeraikan mereka di dahi mereka. Mereka nggak suka simpan knowledge tentang hukum Tuhan, commandment, statute, judgment, sehingga mereka tidak memiliki nama Bapa di dahi mereka. They have a reprobate mind. Takutlah Tuhan, muliakanlah Tuhan. Hari penghakiman sudah tiba. Sembahlah Tuhan yang menciptakan dan sanggup untuk menyelamatkan. Inilah kuasa Tuhan yang kita perlu percaya kalau kita mau selamat. Semoga hari Sabat ini benar-benar menjadi hari yang mengingatkan kita bahwa manusia sanggup untuk tidak berdosa, dan bukan hanya tidak berdosa, benci dosa. Dan benci dosa itu akan diungkapkan waktu dia pilih lebih baik mati daripada berdosa. Ingat hari Sabat.